Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Farslan. Saya dari kelas TI 2024C dengan NIM 240512040773. Judul presentasi saya hari ini adalah model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lain agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Dengan adanya jaringan, sebuah komputer dapat mengakses data atau aplikasi yang tersimpan di komputer lain tanpa harus menggunakan media penyimpanan fisik. Selain itu, dikenal juga istilah jaringan terdistribusi, yaitu sistem perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan, sehingga pengguna seolah-olah mengakses satu sistem tunggal, padahal sebenarnya terdiri dari banyak komputer. Perbedaan utama jaringan komputer dan jaringan terdistribusi terletak pada perangkat lunak pengelolanya, bukan perangkat kerasnya. Pada jaringan komputer terpusat, semua data, aplikasi, dan kontrol jaringan tersimpan di satu server pusat. Model ini lebih mudah dikelola, tetapi jika server pusat mengalami gangguan, maka seluruh sistem juga terganggu. Sementara itu, jaringan terdistribusi membagi proses dan data ke beberapa node atau komputer yang berbeda. Hal ini membuat jaringan lebih fleksibel, skalabel, dan tahan terhadap kegagalan karena tidak bergantung pada satu pusat saja. Contoh penerapannya adalah pada data center dan layanan cloud. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan terbagi menjadi 4. Pertama, PAN atau Personal Area Network. Jaringan berskala sangat kecil, biasanya hanya beberapa meter, misalnya koneksi Bluetooth atau infrared antar perangkat pribadi. Yang kedua adalah LAN, yaitu Local Area Network. Jaringan lokal dengan cakupan gedung, sekolah, atau laboratorium. LAN umum digunakan untuk menghubungkan komputer dalam satu organisasi. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan yang meliputi satu kota atau wilayah tertentu, biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau penyedia layanan internet. Dan terakhir adalah WAN atau Wide Area Network, jaringan dengan cakupan sangat luas bahkan antar negara. Contoh paling nyata dari WAN adalah internet. Sedangkan jaringan berdasarkan akses terbagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah jaringan privat yang hanya bisa diakses oleh kalangan internal sebuah organisasi atau perusahaan. Digunakan untuk komunikasi internal, berbagi dokumen, dan aplikasi manajemen. Sedangkan internet adalah jaringan publik yang bisa diakses siapa saja di seluruh dunia. Internet memungkinkan komunikasi global, berbagi informasi tanpa batas, serta menjadi infrastruktur utama dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan cara membangun juga ada dua. Pertama, ad hoc, yaitu jaringan sementara yang dibentuk secara langsung antar perangkat tanpa menggunakan perangkat tambahan. Misalnya koneksi WiFi direct antar smartphone. Yang kedua adalah infrastruktur, jaringan yang dibangun menggunakan perangkat pendukung seperti switch, router, atau access point. Model ini lebih stabil dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Topologi jaringan ada 4, yaitu topologi bus, semua komputer terhubung pada satu kabel utama. Dan kemudian topologi star, setiap komputer terhubung ke perangkat pusat. Ada topologi ring, komputer terhubung membentuk lingkaran. Dan juga yang terakhir ada topologi mesh, setiap komputer terhubung langsung dengan komputer lain. Ada juga jenis-jenis jaringan yang lain. Yang berdasarkan media transmisi ada dua, yaitu wired network dan wireless network. Wired network adalah jaringan yang berkabel, biasanya lebih stabil dan aman. Sedangkan wireless network adalah jaringan yang tanpa kabel atau nirkabel. Itu lebih fleksibel, mudah digunakan, tetapi rawan gangguan. Berdasarkan metode siaran ada 3, yaitu unicast, pengiriman dari satu perangkat ke satu perangkat lain; multicast, pengiriman dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu; broadcast, pengiriman dari satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan. Model jaringan saat ini semakin modern dan kompleks. Jaringan tidak hanya digunakan untuk menghubungkan komputer,
tetapi juga perangkat pintar seperti smartphone, sensor, hingga perangkat rumah tangga melalui Internet of Things atau yang disingkat IoT. Selain itu, layanan cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dilakukan di server jarak jauh, sehingga pengguna dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Jaringan wireless seperti 4G dan 5G juga mempercepat akses internet, mendukung layanan real-time, video streaming, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Model infrastruktur jaringan adalah dasar dari perkembangan teknologi informasi, mulai dari jaringan sederhana berskala kecil hingga internet global yang kita gunakan saat ini. Semua memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas manusia. Dengan memahami jenis-jenis jaringan, topologi, serta model pembangunan jaringan, kita dapat merancang sistem komunikasi yang lebih efisien, aman, dan sesuai kebutuhan. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.